Jaya sudah. Halo, iya Pak. Silakan dipimpin berdoa dulu. Oh iya Pak. Marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing untuk memulai mata pelajaran IPA hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Jaya. Saya juga mengucapkan terima kasih. Baik, pagi hari ini kita mulai aja pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya sengaja tidak memasang status di WA ya, karena seharusnya status itu harusnya ada di GC ya, supaya kalian nanti ketergantungan di WA terus nggak melihat GC-nya ya. Jadi oleh karena itu sengaja nih agak saya pasang agak mepet gitu biar kalian bisa menyesuaikan diri bila diperlukan ya. Baik anak-anak, pagi hari ini atau siang ya, agak siang sedikit, kita akan membahas materi baru yaitu materi modul 3. Kalau modul 2 sudah kita lewati tapi belum tes ya. Nanti ada tes formatif, insya Allah minggu depan kita tes formatif untuk modul 2. Kenapa kok tidak langsung Pak? Karena ada beberapa kelas yang lain yang saat ini masih belum selesai untuk modul 2, sehingga tidak bisa saya laksanakan tes terlebih dahulu, nunggu teman-teman yang lain selesai dulu dari kelas-kelas yang lain. Baik, tapi karena kalian sudah selesai modul 2 materinya, maka kita akan lanjutkan dulu ke modul 3 sambil menunggu kelas-kelas yang belum selesai menyelesaikan dulu materinya. Oke, baik, akan saya share dulu ya presentasinya. Oke, sudah bisa dilihat presentasi saya? Halo? Bisa. Oke, baik. Anak-anak, materi kita untuk modul 3 adalah tentang klasifikasi materi ya, namanya. Jadi ini materinya ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang klasifikasi klasifikasi makhluk hidup, kali ini kita akan bahas klasifikasi benda mati, ya, materi. Ya. Jadi dengan demikian nanti kurang lebih yang namanya klasifikasi pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu agar memudahkan kita dalam mempelajari suatu materi. Ya. Jadi seperti itu. Oke, kita mulai aja. Nah, kita lihat dulu tentang peta konsepnya seperti apa. Coba kita lihat ya. Jadi nanti yang kita pelajari, waalaikumsalam. Yang kita pelajari pada klasifikasi materi ini nanti yang pertama adalah klasifikasi, ya klasifikasinya sendiri. Kemudian tentang sifat materi, dan yang terakhir nanti ada perubahan materi. Nah, ini 3 hal ini. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan kali ini, kita akan berbicara tentang klasifikasinya terlebih dahulu. Nah, nanti mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bisa lanjutkan ke sifat dan perubahannya. Nah, oke, kita mulai aja. Yang pertama kita coba bernalar dulu lah ya. Memanaskan pemikiran kita coba. Nah, ya. Anak-anak,
ketika kita berkunjung ke ruangan yang ada di rumah kita, yaitu dapur. Dapur. Sebenarnya di dapur itu merupakan sebuah laboratorium yang ada di rumahmu. Jadi dapur itu sebenarnya adalah sebuah laboratorium kecil yang ada di rumahmu. Banyak yang bisa kamu pelajari ketika kamu berada di dapur. Ya. Di sana ada banyak sekali bahan-bahan yang kamu bisa gunakan untuk praktek. Ya. Bisa untuk mempelajari sesuatu. Nah, ini uniknya dari dapur kita ini ya. Nah, misalnya, kita buat contoh aja satu. Misalnya ketika kamu membuat teh. Nah, ini misalnya seperti ini nih, orang buat teh nih ya. Kamu sudah melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan materi dan perubahannya. Ya. Sekarang kamu bisa bayangkan, kamu sedang membuat teh. Ya. Kamu mempunyai gelas, ya, kemudian mempunyai air. Ya, ini ya. Teh yang sudah siap, apakah itu berupa teh yang berbentuk teh celup, ya, atau berupa teh yang bukan teh celup. Ya, itu ya. Jadi itu cara membuatnya juga berbeda. Sekarang mari kita coba bernalar ya. Nah, namanya bernalar itu saya menginginkan kalian itu menggunakan pemikiran kalian untuk mencoba mempelajari apapun yang menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan materi kita, yaitu membuat teh. Kalian sudah siap? Anak-anak? Siap. Oke, baik, it's good. Ya, kita lanjut sekarang ya. Mari kita diskusikan. Nanti kalian boleh menjawab pertanyaan diskusi ini dengan mengangkat tangan ya, Nana ya, mengangkat tangan. Mengangkat tangannya tinggal diklik raise hand gitu ya. Pertanyaan yang pertama. Saat membuat teh, kamu perlu untuk memanaskan air terlebih dahulu. Ya. Apa yang terjadi ketika air kamu panaskan? Coba, siapa yang mau mencoba menjawab? Silakan. Yuk. Raise your hand. Yaitu ada raise hand ya. Silakan, siapa mau menjawab? Saat membuat teh, kamu perlu memanaskan air terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi ketika air kamu panaskan? Coba, raise your hand please. Silahkan. Oke, Jaya. Silahkan Jaya. Ya Pak, pada saat air dipanaskan menggunakan suhu yang sepertinya tinggi, karena di bawah pancinya kan ada api tuh kan Pak. Ya. Terus? Kan setelah itu bila air telah dipanaskan, maka air akan berputar Pak, berputar dalam panci itu Pak. Terus? Nah, bila air berputar dalam panci tersebut, Pak, maka udara yang terdapat di atas akan masuk kayak tersedot gitu, Pak. Nah, makanya pada saat kita lihat pancinya itu, Pak, itu kenapa kok ada gelembung-gelembung dari bawah, padahal di bawah panci tidak. Di bawah panci tidak ada seperti ruangan untuk penyimpan udara, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Jaya. Yang lain boleh menjawab dengan versinya sendiri, boleh. Pertanyaan saya ulang, di situ ada masih di layar. Saat membuat teh, kamu perlu memanaskan air terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi ketika air kamu panaskan? Coba. Oke, Fajar, Imaduddin, silahkan. Air akan menguap. Air akan menguap, gitu aja. Iya, simpel aja.
Gitu ada singkat banget ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Jaya ya tadi, Jaya dan Fajar. Ada lagi yang mau coba? Iya, Faiz, Aurel, Arel, ya Arel, silakan. Ketika air dipanaskan, air akan mendidih. Kenapa kok mendidih, Rel? Karena terjadi perubahan wujud. Dari perubahan wujud dari apa? Dari bentuk apa ke bentuk apa, Bro? Cair menguap. Oh gitu. Oke, terima kasih Arel. Ya, sudah ada 3 yang menjawab. Ada lagi yang mau mencoba? Satu lagi? Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ya jawabannya bagus semua ya. Jawabannya sudah bagus semua ya. Tadi mengatakan ada menguap. Wah, ini sudah belajar tentang menguap ya. Jadi menguap. Nah, ada menguap, ada mendidih ya. Nah, ini sudah tadi belajar ada mendidih, ada lagi suhu ya. Terus kamu juga pelajari tadi sebenarnya ada namanya arus konveksi sebenarnya ya. Yang dikatakan Jaya tadi berputar itu sebenarnya arus konveksi. Yang terjadi karena perbedaan suhu. Ya. Jadi ketika air itu dipanaskan ini terjadi seperti ini. Suhunya naik, airnya mendidih, airnya menguap, kemudian ada arus konveksi, sehingga timbul Iya, bahkan suhu air bagian atas kan lebih rendah daripada suhu air di bagian bawah. Jadi maka airnya akan berputar karena perbedaan suhu antara suhu air atas dengan suhu air bawah. Oh iya, betul ya. Jadi lebih dari hanya sekedar perbedaan suhu saja, tetapi sebenarnya lebih ke perbedaan massa jenis ya. Jadi air yang panas itu memiliki volume yang lebih besar dibanding daripada air yang dingin. Dengan massa yang sama, kalau kita belajar kemarin sudah belajar massa jenis, air yang panas itu pasti memiliki massa jenis lebih rendah. Oke, kita lanjut dulu ya. Tapi itu yang sudah kita pelajari. Hebat banget ya. Kita hanya memanaskan air aja sudah mempelajari banyak hal. Oke, pertanyaan kedua coba nih ya. Ketika menyiapkan teh, kamu bisa menggunakan teh celup. Nah, biasanya praktis nih ya, teh celup tinggal. Kalau zaman dulu nggak ada teh celup ini. Yang ada ya teh yang berupa daun itu ya. Ya. Nah, kalau kalian tidak menggunakan teh celup, maka kamu perlu melakukan atau menyaring. Menyaringnya terlebih dahulu. Pertanyaannya, apa tujuan dari penyaringan tersebut? Oke, silahkan siapa yang mau mencoba. Saya lagi sebentar, saya akan kasih kesempatan yang lain dulu ya. Nanti kalau yang lain, oke. Yang lain, atau saya tunjuk aja ini ya, supaya tidak tidur anak-anak ini ya. Coba Billy. Halo Billy. Billy. Ya. Ya, silakan kamu jawab. Nah, pertanyaannya ada di layar. Ketika menyiapkan teh, kamu bisa menggunakan teh celup. Kalau kalian tidak menggunakan teh celup, maka perlu menyaring. Apa tujuan dari menyaring? Coba dijawab. Kenapa? Tujuannya dari menyaring? Tujuan untuk menyaring itu biar bubuknya teh itu biar tidak jatuh ke air gelas teh. Supaya terpisah dari teh, gitu ya? Ya. Ya, supaya terpisah antara air teh dengan tehnya sendiri. Gitu ya, Ya. Bella? Billy ya. Oke, saya mau nambah, boleh silakan. Ya, iya Pak. Saya mau menambahkan, jadi tujuan dari penyaringan tersebut adalah pemisahan antara kedua materi, yaitu materi pertama air rebusan dengan campuran teh dan daun teh tadi tuh Pak. Nah, kan daun teh sama air teh tadi kan tercampur. Yeah. Nah,
pada saat ingin kita konsumsi, yang dibutuhkan itu hanyalah air teh tadi, bukan daun teh itu, Pak. Jadi tujuan dari penyaringan tersebut adalah pemisahan antara kedua materi, yaitu materi air teh dengan daun teh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Jaya. Ada lagi yang mau nambah selain Jaya? Ada? Nah, oke. Jadi sebenarnya dari yang sudah kamu pelajari di sini, selain tadi kita belajar tentang banyak hal di atas tadi, nah di sini kita mempelajari tentang pemisahan campuran sebenarnya. Pemisahan campuran dengan cara menyaring. Ya, ini yang kita pelajari. Sebentar yang masuk lagi. Oke. Jadi ada dua yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, pemisahan campuran. Nah, selain menyaring nanti ada banyak sekali cara pemisahan campuran. Sekarang kita akan lanjutkan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, jika kamu menggunakan teh celup, apa fungsi kertas kantung teh celup? Jadi kertas kantung teh celup itu fungsinya untuk apa? Ya, Dinda Afifah silahkan menjawab. Halo, untuk Dinda. menyaring daun tehnya, supaya lebih praktis untuk menyaring daun tehnya, agar mendapat sari tehnya. Oh gitu, oke. Jadi Iya, Pak. Nah, jadi fungsi dari kertas apa namanya pembungkus kertas filter daun tehnya ya kantong tehnya tadi tuh, Pak, itu untuk pemisah antara daun teh air tersebut. Jadi agar daun tehnya tadi itu tidak menyebar ke seluruh airnya tuh, Pak. Jadi hanya untuk mengambil sari-sari tehnya saja, Pak. Oke, baik ya. Gitu, Pak. Oke, baik, terima kasih saya tambahannya ya. Jadi dalam hal ini kita belajar tentang alatnya ya, alat penyaring di sini, filter ya. Nah, kita belajar tentang filter. Nah, nanti bisa kita terapkan ke yang lain selain pada teh. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Agar teh terasa manis, kamu bisa menambahkan gula. Gula pasir kamu masukkan ke dalam gelas bersama teh yang sudah kamu siapkan. Setelah ditambah, apa tujuan dari pengadukan? Pertanyaannya. Oke, silakan kalau ada yang mau jawab. Nanti saya belakangan aja ya. Ya, kita kasih kesempatan yang lain. Ya, Willy sama Aden nanti ya. Oke, gantian. Willy, Aden dulu lah, boleh Aden dulu nanti baru Willy ya. Silakan Aden. Jadi gula itu kan dimasukkan ke teh itu kan agar terasa manis. Nah, tujuan dari pengadukan tersebut itu agar gulanya itu merata di air dalam tehnya itu. Jadi semuanya manis gitu, merata. Tuh, oke. Baik, cukup Aden? Ya, sudah baik, itu aja. Pilih, boleh. Agar rasanya Pilih, silahkan. rata gitu. Ya. Biar Pilih, air jawab. sama gulanya itu meresap. Biar air sama gulanya apa pilih? Saat jatuh akan meresap. Oh, akan meresap. Gulanya meresap. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Jaya mau nambah? Boleh, Ya, silakan. Untuk mencampurkan dan melarutkan gula ke dalam cairan teh agar cairan teh tersebut terasa manis. Karena gula mengandung glukosa, ya Pak. Gula, Pak. Ya, gula itu ya glukosa. Iya. Ya, glukosa ya. Glukosa.
Karena gula mengandung glukosa, maka bila glukosa tersebut dilarutkan ke dalam cairan teh tersebut, maka cairan teh tersebut akan terasa manis. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali. Nah, di sini yang kalian pelajari ketika kamu seperti mengaduk ini, tujuannya adalah di sini adalah namanya melarutkan, ya. Melarutkan. Kalau istilahnya Billy tadi meresap. Sebenarnya lebih tepat adalah apa, Billy? Melarutkan, larut ya, lebih tepat itu ya. Kalau meresap itu contohnya ini adalah percampuran ya. Kalau di sini tadi mempelajari tentang pemisahan campuran, kalau yang bawah membuat campuran. Nah, ini. Maaf, Pak Sugeng, suaranya Pak Sugeng putus-putus, Pak. Ada dua hal yang berbeda yang kita lakukan ya. Masih putus. Halo. Masih putus-putus, Pak. Masih Halo putus. anak-anak. Wah, putus. Ya. Iya. Oke, tunggu ya. Cek satu. Mungkin menggunakan cek, apa namanya data seluler atau iya. Data seluler saya habis. walah. Saya menggunakan wifi-nya menggunakan wifi-nya sekolahan ini. Ntar saya Walah. sambungannya kemana ini? Data. Oke, semoga ada agak putus-putus lagi. Itu tadi mana koneksi lagi buruk. Oke, lanjut ya Nana ya. Nanti kalau putus-putus saya diberitahu lagi ya. Nah, tujuan pengadukan adalah mempercepat proses kelarutan. Jadi mempercepat kelarutan. Oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang berarti yang kita pelajari dari materi ini tadi pada saat membuat teh kita sudah pelajari tentang suhu, ya, tentang pemisahan campuran, ya, tentang filtrasi, ya, dan tentang melarutkan atau larutan. Kita belajar tentang larutan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke itu tadi level 0, sekarang level 1 ini masuk. Nah, kita akan mempelajari tentang karakteristik materi, unsur, senyawa, dan campuran. Tujuannya adalah mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Ya. Nah, untuk awal ini, anak-anak, kita pelajari ini dulu deh. Nah, tentang sifat zat berdasarkan wujudnya. Nah, anak-anak, kalau kita mempunyai benda, kemudian benda itu kita bagi terus, ya. Jadi kita memotong-motong benda. Kamu punya benda misalnya kapur, katakanlah kapur tulis gitu ya. Sekarang sudah nggak ada lagi ya kapur tulis. Kapur tulis ini kita potong-potong, dipotong ya. Dipotong terus sampai akhirnya kamu pada suatu saat tidak bisa lagi memotongnya. Bagian yang paling kecil itulah biasa kita sebut nih sebagai partikel. Ya. Jadi bagian yang terkecil ini kita sebut partikel.
partikel inilah yang nanti berperan penting dalam beberapa hal, bisa digunakan untuk menjelaskan beberapa hal. Nah, kalian tentu kan sudah kenal ini ya sifat-sifat zat padat, zat cair, gas ya. Kalau kita lihat dari bentuk dan volume. Bentuk dan volume. Ya. Kalau benda padat, bentuknya biasanya gimana, Nana? Tetap atau berubah kalau kita taruh di suatu tempat gitu? Tetap. Ini bentuknya akan tetap. Volumenya berubah apa? Tetap. Volume. Ini KS ini ya. Volumenya akan tetap. Kan? Nah, sekarang kalau ini cair. Ya, kalau cair saya tulis di sini aja. Bagaimana bentuknya? Kalau kita taruh Bentuknya berubah-ubah. Sesuai wadahnya. Sesuai dengan wadahnya. Kemudian bagaimana dengan volumenya? Volumenya tetap. Volumenya tetap. Ya. Oke. Kemudian gas. Kalau gas bagaimana bentuknya? Bentuknya berubah-ubah dan volumenya berubah-ubah. Nah, ini kalau kita contohkan balon ya, Nana ya, balon. Balon itu kalau kita tiup, maka gas itu akan berbentuk seperti balon. Makanya bentuknya berubah dia. Nah, ini ya. Kemudian volumenya dia berubah volumenya. Kalau kita panaskan, volumenya bertambah besar. Kalau kita dinginkan, volumenya menjadi semakin kecil. Atau kita mampatkan, udara itu bisa dimampatkan. Tuh, beda dengan zat cair atau zat padat. Karena berkaitan dengan perubahan volume. Nah, inilah sifat-sifat zat padat, cair, zat gas. Ya. Nah, mengapa bisa begitu? Bisa diterangkan dengan teori partikel yang ada di bawah ini, dua ini. Ya. Bentuk zat padat itu tetap karena jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat. Nah, jadi kalau saya gambarkan setiap bulatan ini adalah satu partikel, maka seperti inilah kira-kira ya. Nah, sangat rapat satu dengan yang lain, pergerakannya susah ya, tidak dapat bergerak, maka ketika kita taruh dimanapun, maka dia akan tetap bentuknya. Itu kan karena sifat partikelnya seperti ini, rapat, kemudian tidak bisa bergerak. Mengapa kok tidak bisa bergerak? Karena gaya tarik sebenarnya. Gaya tarik antar partikelnya itu sangat kuat. Ini sangat kuat. Apa yang sangat kuat? Gaya tariknya. Ya. Jadi gaya tarik antar partikelnya itu sangat kuat. Ini yang menyebabkan bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Nah, kemudian yang kedua, zat cair. Zat cair itu jarak antar partikelnya lebih renggang dibandingkan dengan zat padat. Bolehlah saya gambarkan di sini. Nah, ini ada cair ya. Lebih liquid gitu ya. Lebih liquid. Jadi dia bisa bergerak. Ya. Jadi bisa bergerak. Nih. Ya. Cuma partikel zat cair itu dapat gerak bebas namun terbatas, artinya dia masih terikat juga masih punya gaya tarik dengan partikel yang lain. Nah, gaya tarik menarik dengan partikel yang lain ini menahan zat cair itu tidak bisa bebas. Dia bisa bergerak, berubah bentuk, tetapi volumenya tidak berubah karena dia tidak bisa mengembang. Ya, walaupun sebenarnya volumenya sih tambah sedikit dibanding zat padat sebenarnya. Karena ada jarak. Ya kan? Kalau jaraknya makin jauh kan berarti makin besar ukurannya. Seperti itu.
tapi relatif volumenya akan sama. Ya. Nih, ini zat cair. Nih, gaya tariknya ini kuat, masih kuat ini, gaya tarik antar partikelnya. Aja cenderung akan sama. Baik, volumenya itu tetap, tetapi bentuknya bisa berubah-ubah. Ya. Kemudian gas ini jarak antar partikelnya sangat renggang, sangat berjauhan seperti ini gambarannya. Ya. Nah, seperti ini. Sehingga dia mau bergerak kemana aja, bebas. Daya tarik antar partikelnya sangat lemah. Ya, ini lemah. Ini lemah, antar gaya tariknya itu lemah. Ya, gaya tariknya ini lemah. Daya tariknya lemah. Sehingga dia bisa volumenya bisa berubah. Bentuknya berubah, volumenya juga berubah. Nah, itulah Nana. Nah, ini ya, ini partikel. Nah, partikel itu apa? Kamu ingat tadi ya, partikel itu bagian terkecil, ya. Bagian terkecil. Bagian terkecil dari sebuah materi atau sebuah apa? Sebuah materi ya. Kalau makhluk hidup kan sel ya. Tapi kalau materi itu bagian terkecilnya adalah partikel. Nah, nanti partikel itu macamnya apa aja nanti kamu bisa pelajari setelah ini ya. Oke, ada pertanyaan tentang ini? Tidak. Sifat zat berdasarkan wujudnya. Yang lain boleh kalau mau bertanya. Sebelum saya lanjutkan. Tidak ada? Oke. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, berarti saya berharap kalian paham tentang teori partikel ini ya. Kamu bisa menjelaskan kenapa benda padat itu bentuk dan volumenya tetap, kenapa benda cair itu bentuknya berubah, volumenya tetap, dan mengapa gas itu bentuk dan volumenya bisa berubah berdasarkan teori partikel. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi ya, Nana. Nah, materi itu bisa dibagi macam-macam ya nanti. Materi atau zat. Zat atau materi itu sebutan sesuatu, something ya, sesuatu yang memiliki massa, dan menempati ruang. Ini disebut materi atau zat. Nah, kalau sesuatu itu tidak menempati ruang, namanya bukan zat. Ya. Nah, apa misalnya sesuatu yang nggak menempati ruang itu? Misalnya apa, Nana? Cahaya. Cahaya menempati ruang apa tidak? Tidak. Tidak. Dia bisa menembus kaca, ya itu berarti dia tidak menempati ruang. Karena kalau menempati ruang pasti kacanya akan pecah kalau kelewatan cahaya, tapi dia tidak menembusnya. Dan cahaya tidak memiliki massa. Nah, tidak punya massa. Ini intinya. Dua ini seperti ini. Ini disebut materi atau zat. Nah, materi sendiri nanti dibagi, tadi udah ada kan di pembagian tadi ya. Ada unsur, ada senyawa, dan ada lagi namanya campuran. Unsur dan senyawa ini, ya ini adalah zat tunggal. Zat tunggal. Oke, sekarang kita pelajari dulu yang pertama tentang unsur.
Unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Partikel, nah kamu tadi sudah disebutkan partikel ya. Partikel dari unsur adalah atom. Jadi unsur itu partikelnya namanya atom. Atom dari unsur. Jadi kalau kamu lihat misalnya apa atomnya? Atom emas, atomnya besi. Nah, ya. Dan masing-masing atom itu tidak sama antara satu zat dengan zat yang lain. Nah, itu yang disebut dengan unsur. Nah, contoh gambar di sini. Kamu lihat ya, ada Masjid Kubah emas. Kubahnya ini dari emas. Terus apinya Monas. Nah, ini dibuat dari emas. Emas diperoleh dari apa? Diperoleh dari ekstraksi dari biji emas. Ini emas yang ditemukan di alam itu ya berupa seperti ini, seperti batuan. Yang kemudian dimurnikan menjadi emas. Nah, setelah jadi emas kemudian dijadikan benda-benda yang lain. Nah, ini disebut unsur anak-anaknya. Unsur. Dia tidak bisa diuraikan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia. Nah, setelah unsur kita lihat ya unsurnya. Nah, lambang unsur, jadi supaya memudahkan komunikasi seperti halnya kalau kamu makhluk hidup kemarin, untuk memudahkan komunikasi maka perlu ada perjanjian secara internasional. Ya. Nah, para ahli yang pelajari unsur namanya ahli kimia ya, namanya. Nah, dibuatlah namanya lambang unsur. Sebelumnya pernah ada yang disampaikan oleh namanya John Dalton. Nah, John Dalton orang Inggris ini ya. John Dalton itu juga membuat lambang unsur tapi berupa gambar-gambar ya namanya. Nah, gambar-gambar. Dan itu tapi menyulitkan. Karena kalau misalnya ada unsur 100 gitu lambangnya jadi seperti apa aja dan kalian akan susah untuk menghafalkan ya. Biasanya berupa lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, ada seperti ini simbol-simbolnya. Nah, ini tidak dipakai lagi karena tidak praktis dan sulit untuk dia gunakan komunikasi. Berikutnya ada namanya John Jacob Berzelius, orang Swedia ini membuat namanya pemberian lambang unsur yang kemudian seperti ini aturannya. Setiap lambang unsur dilambangkan dengan satu huruf yaitu huruf awal nama Latin. Seperti kenapa nama makhluk hidup menggunakan nama Latin ya. Karena bahasa Latin itu sudah tidak dipakai sehingga tidak menimbulkan pengertian yang berbeda. Nah, digunakan nama Latin. Misalnya ya, contoh besi kalau di Indonesia ya. Ya, besi. Ini Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris apa namanya? Besi ini apa bahasa Inggrisnya? Apa anak-anak? Halo? Apa bahasa Inggrisnya besi? Bahasa Inggrisnya besi apa, Jaya? Enggak tahu. Bahasa Inggrisnya besi itu iron. Tulisannya iron. Ya. Nah, Iron Man. Ya, iron ya. Jadi bahasa Inggrisnya besi itu iron ya. Oke, saya tulis iron ya. Nah, nama Latin dari besi itu adalah ferrum. Nah, maka yang digunakan nanti adalah nama ini. Misalnya emas. Emas ya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya apa? Emas.
Gold. Gold. Wow. Ya. Kalau bahasa Latinnya apa? Nggak tahu ya. Aururum. Aururum nama Latinnya. Perak misalnya. Bahasa Inggrisnya perak apa? Apa? Bronze. Apa anak-anak bahasanya perak? Silver ya. Silver ya. Bahasa Latinnya ini adalah perak itu argentum. Nah, nanti yang diambil adalah huruf dari nama Latinnya ini. Contohnya, besi kan ferrum. Maka lambang dari besi, ini lambangnya ya. Nah, ini besi itu lambang kimianya adalah Fe. F-nya besar, E-nya kecil. Dari kata ferrum ya. Kalau emas, apa kira-kira, Rek? AU. AU, betul. Aururum, AU. Kalau perak, AR. perak tidak menggunakan AR tetapi menggunakan AG. Kenapa kok nggak AR? Karena AR itu digunakan oleh argon ya. Argon itu menggunakan AR. Argon itu AR, kalau perak AG, argentum. G, huruf yang ketiga. Bahasa Latin ya, Pak? Bahasa Iya. Indonesia Iya. apa, Pak? Bahasa Latinnya yang dipakai. Oh, argon bahasa Inggrisnya apa? Ya tetap argon sama. Bahasa Indonesianya argon itu apa, Pak? Gas argon, tidak ada bahasa Indonesianya. Kita menggunakan argon. Ini gas. Ya, jenis gas. Gitu ya, anak-anak ya. Jadi menggunakan huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Jika huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, maka diberikan satu huruf kecil dari nama unsur. Ya. Contohnya itu tadi, perak argentum. A itu apa? A itu kalau A itu apa ya? Oke, saya nggak hafal juga sih ya. Tapi ada unsur-unsur yang harus kita hafalkan ya, misalnya oksigen. Oksigen. Nah, huruf awalnya apa? O kan? Kira-kira apa lambang unsurnya? O. O. Ya. O. Sekarang ada lagi osmium. Arigato gozaimasu. Ada yang mau ngajak ngomong saya. Osmium ya. Misalnya osmium. Osmium. Ini menggunakan apa? Kan O nggak boleh lagi kan O. Maka pakai OS. Gitu ya. Namanya seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Bentar. Kalau misalnya berlium sama helium apa, Pak? Beda. Berilium itu Be. Kalau helium H. Ya, beda. Oh. Nah, ini contoh yang lain ya. Karbon. Karbon itu ini loh anak-anak. Areng. Tahu kan areng? Tahu. Nah, arang itu karbon. Karbon ini nama Latinnya adalah carbon. Ya, carbon. Pakai C. Kalau orang Inggris bilang itu apa? Charcoal ya. Kalau orang Inggris nulisnya charcoal. Charcoal ya. Kol. Nah, ini karena bahasa Latinnya itu carbon maka dipakai huruf C ya kan. Terus ada lagi senyawa yang ditemukan belakangan lebih muda dari karbon yaitu kalsium. Kalsium itu bahasa Jawanya apa bahasa Indonesianya sebenarnya kapur. Kamu pernah tahu kapur? Pernah tahu.
Kalsium itu nama latinnya adalah kalsium. Sebenarnya pakai U, kalsium, pakai C. Nah, simbolnya tidak boleh lagi pakai C, karena C udah dipakai karbon. Maka digunakan CA gitu ya. Oke, sampai di sini paham nggak? Paham. Paham. Nah, tapi kalian nggak boleh ngarang juga ya. Karena namanya sudah ditetapkan oleh para penemu-penemunya ya. Jadi kadang-kadang nama penemunya itu diabadikan pada penemuannya. Misalnya Marie Curie, ada namanya Merkuri. fermium, merkuri misalnya ya, merkurium. Ya, merkurium itu tapi bahasa latinnya bukan merkurium gitu ya. Nyonya Merkuri kalau bahasanya, makanya karena penelitiannya sendiri, Pak. Penemuannya sendiri. Hg singkatannya. Terus fermium nama penemunya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kemudian ada ahli kimia ya, seorang ilmuwan kimia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev. Kira-kira orang mana nih Dmitri Ivanovich Mendeleev ini? Dari namanya orang mana kira-kira? Kelihatan ya. Ini orang Rusia ya, Dmitri Ivanovich. Orang Uni Soviet dulu ya. Nah, orang-orang ini Mendeleev ini kemudian menyusun semua unsur-unsur yang ditemukan di alam. Ini ada disusun menurut sebuah sistem periodik seperti ini. Ini berdasarkan nomor atom sebenarnya, nomor atomnya ini. Jadi ini nomor atom 1, ini nomor atom 2. Loh kok lompat gitu, Pak? Ya, memang kemudian ternyata harus melompat seperti ini. Ini nomor atom 3, nomor atom 4, nomor atom 5, 6, dan seterusnya. Nah, nomor atom ini ya. Ini adalah menunjukkan jumlah elektron. Nah, sebenarnya menunjukkan jumlah elektron. Apa sih Pak kok ribet banget, ya usah. Kita nggak usah mikir sampai segitu ya. Nanti ada masanya kamu harus tahu ya. Yang penting helium. Kita mulai misalnya helium ya. Helium itu nomor atomnya 2. Jadi nanti kalau di sini ada dua elektron yang mengelilingi proton seperti itu. Ini elektronnya 2, ini proton di tengah. Itu seperti itu. Pusing ya? Nggak usah membingung kamu. Ini nomor helium ya. Simbolnya He. Helium itu dari kata helios. Helios itu matahari. Karena ini unsur ini banyak merupakan gas yang ada penyusun matahari. Makanya disebut helium. Ini hidrogen. Hidro itu air, gen itu pembentuk. Hidrogen itu pembentuk air. Seperti itu. Hidrogen gas. Kemudian ada litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, dan seterusnya. Yang hurufnya satu-satu ini biasanya ditemukan awal, anak-anak ya. Jadi kalau ditemukan satu, hurufnya satu ini semua ya. Kalau yang sudah dua-dua ini berarti penemuan yang belakang-belakangan ya. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian disempurnakan oleh namanya Henry Moseley, ini namanya orang. Nah, kamu nanti akan belajar ini lebih banyak di SMA ya, Nana ya. Ya. Pak Sugeng nggak akan membebani kamu dengan ini karena belum waktunya nanti. Jadi pada saat kita SMA kita harus menghafalkan kode-kode ini semua, Pak. Yang enggak juga sih. Ya, tapi ada yang harus dihafalkan memang. Misalnya ini kelompok alkali, misalnya ini ya. Linaka RBCSFR ini nanti harus dihafalkan.
Tapi kalau sekarang enggak ya, Nana, enggak sekarang ya. Ini nanti SMA itu harus dihafal. No. Ini ada caranya ngapalkannya. Saya dulu pernah belajar. Ya, Pak Sugeng kan tadi kan menyinggung masalah atom dan materi. Nah, bentuk atom itu seperti apa, Pak? Nah, atom itu sebenarnya nggak bisa dilihat kan. Jadi atom itu tak tampak di mata ya, nggak kelihatan. Jadi orang memperkirakan atom itu bentuknya seperti apa. Atom itu diibaratkan seperti sebuah bola, tapi sebenarnya kan nggak kelihatan juga. Gitu. Karena ini super kecil ya, sangat kecil sehingga nggak bisa dilihat. Cuma susunannya nanti seperti ini, ada seperti susunan planet. Ada inti kemudian dikelilingi oleh elektron, gitu, seperti itu. Intinya itu apa, Pak? Inti dari atom? Intinya berupa proton dan neutron. Ya. Oh, ya, Pak. Ya, yang lain nggak tahu nggak apa-apa. Ya itu nanti kamu ada kelas 9 kalau nggak salah nanti dapat ya itu tentang atom ya. Oke, kita hanya bahas tentang ini bahwa partikel terkecil dari suatu unsur itu kita sebut atom ya. Partikel terkecil dari suatu unsur itu kita sebut atom. Ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut ya, Nana ya. Nah, sekarang kamu lihat di tabel periodik ini, kamu lihat ada di sebelah sini ini kecuali hidrogen ini gas. Ini non metal. Yang warnanya kuning ini gas ini namanya. Ya. Kecuali C itu gas. Ini non metal. Nah, ini yang bukan metal ini nih, CNO yang warnanya oranye ya. Iya, bawah. Nah, kemudian yang ini berupa alkali metal, alkali ya. Kemudian di sini ada alkali tanah. Nah, ini wujudnya di sini yang warnanya ini adalah metal semuanya. Metal tahu kan metal ya namanya? Logam. Ya, paham ya? Logam. Nah, yang warnanya ini adalah gas mulia. Nah, NeAr. Jadi kalau kita kelompokkan, itu dikelompokkan menjadi dua. Yaitu yang pertama adalah kelompok metal atau logam. Ya. Dan kelompok non-metal atau non-logam. Jadi bukan logam. Kamu ngerti kan maksudnya logam? Tahu kan ya? Ya, contohnya besi. Keep silent please. Jadi unsur non-logam, logam dan non-logam. Ya, unsur logam dan non-logam. Coba kita lihat nih. Ya, Nana, ini ya. Ini perbedaan antara logam dan non-logam. Ya. Yang pertama, logam itu selalu berwujud padat pada suhu kamar. Logam selalu berbentuk padat pada suhu kamar. Suhu kamar itu bukan suhu kamarmu, bukan maksudnya ya. Suhu di lingkungan yang tidak dikondisikan itu namanya suhu kamar. Nah, tapi ada satu logam yang bentuknya cair, logamnya namanya air raksa. Air raksa dengan rumus kimia Hg. Ini cair, yang lain wujudnya padat. Kemudian dapat ditempa dan dapat diregangkan. Ini ya, dapat ditempa, dapat dibentuk. Ini emas, gold ya. Yang ini besi. Ini emas. Ini bisa dibentuk. Bisa dibengkokkan, ya. Bisa ditempa, bisa jadi pisau. Kalau besi, emas bisa jadi perhiasan, ditempa jadi cincin, jadi gelang. Nah, itu ciri-ciri emas, ciri-ciri logam.
Aluminium juga, ya. Aluminium juga bisa dibentuk-bentuk. Kemudian yang ketiga, itu dia bersifat konduktor listrik dan panas. Jadi logam itu biasanya mengantarkan listrik dan mengantarkan panas. Tuh, ya, Nana ya. Sedangkan unsur non-logam, kebalikannya. Non-logam ini ada yang wujudnya padat, ada ya. Ada yang wujudnya cair, dan ada yang gas. Nih. Bersifat rapuh, bagi yang berupa padatan itu rapuh seperti ini. Apa ini anak-anak? Gambar apa ini? Ini apa kira-kira? Jadi gambar kalsium ya, Pak? Ini adalah sulfur ya. Oh, sulfur. Belerang. Nah, rumus kimianya S. Kalau ini Fe. Oh, jadi belerang itu mengandung sulfur ya, Pak? Ya belerang itu sulfur. Nama lain. Nama lainnya itu belerang. Nih, ya. Ini kan beda toh dengan logam ini. Beda kan? Kalau ini kamu pukul-pukul, dia bisa membentuk sesuatu. Tapi kalau ini kamu pukul, apa yang terjadi? Patah, pecah. Pecah. Rapuh. Rapuh. Nah, yang sebelah ini namanya grafit. Grafit. Biasanya digunakan untuk pensil. Isinya pensil itu loh, untuk nulis itu. Ya. Ini namanya grafit. Tanah liat sama grafit itu bisa untuk pensil ya, Pak? Ya, biasanya digunakan untuk pensil. Biasanya untuk isian pensil, juga bisa untuk konduktor, karena dia bersifat konduktor. Jadi grafit ini bisa mengantarkan listrik. Nih, hanya ini aja yang bisa mengantarkan listrik, yang lain tidak bisa. Ini belerang. Sulit, bukan tidak bisa ya, sulit untuk mengantarkan listrik. Nah, itu sifat-sifat logam. Oke, sini ada pertanyaan, Nak? Silakan kalau ada pertanyaan, boleh. Any question, please? Ada? Tidak sebenarnya. No question. No question. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut berikutnya. Nah, unsur dan kegunaannya. Nah, ini kamu nanti cari ya, Nana ya, cari sendirilah. Tapi Pak Sugeng hanya menunjukkan apa yang ada di buku paket saja ini ya, di buku paket itu. Misalkan ada natrium. Ya. Natrium, Na. Bahan membuat lampu natrium dan senyawa yang digunakan untuk garam dapur. Jadi garam dapur, kamu ada di rumah garam dapur kan? Ada kan ya? Itu sebenarnya mengandung ini Na. Cuma kalau dalam garam dapur itu sudah membentuk namanya NaCl. Ini senyawa, nanti kita akan bahas setelah ini. Kalau Na ini unsur, kalau NaCl itu senyawa. Jadi dia bersama dengan atom yang lain. Terus strontium. Strontium biasanya digunakan untuk pewarna warna merah ya. Ada warna merah pada kembang api atau warna merah pada Na tadi senyawa apa unsur, Pak? yang mana? Na. Ini unsur. Unsur. Yang saya sebut senyawa yang ini loh. Ini nanti dibahas setelah ini ya. Kita masih belum bahas senyawa. Nah, nih, jadi pewarna merah biasanya pada cat. Kemudian magnesium. Ya, Mg, magnesium itu, Mg. Ini SR ya. Nah, Mg itu biasanya digunakan, magnesium digunakan untuk bahan pesawat ya. Digunakan untuk rangka pesawat, ditambahkan dengan logam yang lain. Ada pelajarannya sendiri untuk buat logam, namanya metalurgi. Untuk golongan, kalau kamu nanti mau kuliah golongan logam ini ada di UGM, jurusan metalurgi, golongannya metal. Kemudian ada iodin.
Kamu tahu kan saya iodin? Tahu kan ya Ap- ap- iodin? Iodin Iodin. itu iodium. Ya, iod, senyawa iod, iodium. Oh, kok senyawa? Unsur ya, unsur iod. Biasanya digunakan untuk bahan ini garam beriodium, digunakan untuk fotografi, untuk antiseptik. Ini contohnya di sini untuk antiseptik. Ya. Nah, itu unsur. Terus unsur yang lain kegunaannya banyak sekali. Nanti itu kamu yang harus mempelajarinya ya. Misalnya oksigen untuk apa, hidrogen untuk apa ya. Oksigen sekarang lagi Berlium untuk apa Pak? Berlium Pak. Penasaran sama berlium Pak. berilium. Saya juga nggak pernah tahu ya namanya berilium. Belum pernah lihat. Kalau brom tahu, brom. Kemudian Brom ada loh. juga natrium, pernah tahu saya natrium. Ini logam ya natrium. Natrium ini logam. Oke, sekarang kita lanjut ya. Materinya agak banyak nih. Nah, sekarang kita bahas tentang senyawa. Senyawa. Apa sih senyawa itu? Senyawa itu dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Senyawa ini juga zat tunggal ya namanya. Bedanya dengan unsur, ya, kalau unsur tadi tidak bisa dipisahkan menjadi bagian-bagiannya dengan reaksi kimia biasa. Berarti ada dong reaksi kimia yang luar biasa, ada, yaitu reaksi nuklir namanya ya. Nah, reaksi nuklir itu bukan reaksi kimia biasa, itu reaksi kimia luar biasa. Nah, senyawa ini tersusun dari unsur. Jadi beberapa unsur bergabung membentuk senyawa. Contoh di sini misalnya air dengan rumus kimia H2O ini disusun oleh unsur yang namanya hidrogen, ya, ditambah dengan oksigen. Nah, ini ya. Jadi senyawa ini pasti kalau kita lihat dari lambang kimianya pasti lebih dari satu jenis gini atau lebih dari satu atomnya. Nah, ini ya. Kemudian garam dapur itu atau ini rumus kimianya NaCl. Ya, ini disusun dari unsur Na, natrium, ditambah dengan unsur klor. Ya. Kemudian gula. Gula itu dengan rumus kimia C6H12O6 disusun oleh unsur C, unsur H, dan unsur O. Ya. Nih. Jadi senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur. Dan dengan membentuk, kalau tadi itu partikel unsur tadi apa anak-anak? Masih ingat nggak? Partikelnya unsur apa tadi? Partikel. Lupa. Partikel unsur apa tadi? Ayo, ingat ya. Atom. Betul ya, partikelnya unsur adalah atom ya. Jadi partikelnya unsur itu atom. Nah, kalau partikel senyawa disebut molekul. Padahal tadi kan senyawa itu gabungan dari unsur ya. Berarti molekul itu disusun oleh apa? Disusun oleh senyawa. Senyawa. Disusun oleh atom. Kan senyawa itu asalnya dari apa? Dari gabungan unsur. Partikel unsur. Ya kan? Ya. Partikel unsur tadi atom, partikel senyawa itu molekul. Jadi sebenarnya molekul ya disusun dari
atom. Lebih dari satu, ya beberapa atom. Gitu loh ya. Nyambung nggak? Nyambung. Nah, itu ya. Contohnya di sini. Air H2O disusun oleh unsur H dan unsur O. Tapi menurut seorang ahli kimia namanya ini. Nah, ini bacanya gimana? Bacanya gimana nih? Mana? Ini orang mana kira-kira? Ini orang Prancis. Lavoisier. Nah, susah loh. Bacanya Lavoisier. Ya. Lavoisier namanya ya, bacanya ya. Nah, Ya agak cair. Lavoisier ini mengatakan bahwa pembentukan molekul senyawa itu adalah dengan komposisi tertentu ya. Misalnya, contohnya ya, H2O tadi apa anak-anak? H2O itu air. Perbandingannya antara molekul hidrogen dan antara atom hidrogen dan oksigennya perbandingannya berapa ini? Sebentar. Ya perbandingannya hidrogennya ada berapa ini? Tanda 2 indeks ini menunjukkan jumlah atom yang ada di depannya. Ya. Berarti jumlah hidrogennya berapa? 2. 2. Oksigennya berapa? 1. 1. H2O itu ini loh gambarnya ya, ini ya. 2 hidrogen Nah, dengan perbandingannya oksigen. Seperti itu. Ya. Hidrogen perbandingan antara H dengan O itu sama dengan 2 dibanding 1 gitu. Dan kalau kamu mau membuat air itu harus perbandingannya 2 banding 1 ya. Kamu jangan menggantinya dengan yang lain. Kalau perbandingannya dirubah, perbandingannya dirubah ya misalnya ya, maka akan dihasilkan senyawa lain nanti bukan air. Contohnya H2O2. Ini ada senyawa ini. Namanya asam. Bentar, namanya ini namanya peroksida namanya. H2O2, hidrogen peroksida. Ini perbandingan antara H dan O berapa banding berapa ini? 2 banding 2. 2 banding 2. Jadi kalau kamu gabungannya 2 banding 2, nanti hasilnya bukan air, tetapi hidrogen peroksida. Ya. Ini sifatnya beda. Air bisa kamu minum, buat mandi bisa, tapi kalau hidrogen peroksida jangan ya. Hidrogen peroksida ini adalah zat yang digunakan untuk pemutih. Beracun, nggak boleh diminum. Ya, itu ya. Ketambahan oksigen 1 aja akan berbeda. Makanya sifat senyawa itu, unsur-unsur penyusunnya itu sifatnya nggak akan tampak lagi pada senyawa. Saya kasih contoh ya, gini ya. Nah, saya ganti ke berikutnya. Ini contoh nih ya. Jadi sebelum kita bahas molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, misalnya kamu mau membuat air ya. Kamu punya gas hidrogen. Gas hidrogen itu H2, anak-anak. Ya. Hidrogen itu di alam ini bentuknya bukan unsur, tetapi senyawa. Ya. Di alam ini tidak kita temukan hidrogen itu dalam bentuk unsur, tetapi dalam bentuk senyawa. Ya. Oksigen juga tidak ada oksigen itu dalam bentuk unsur, tetapi senyawa, yaitu O2. Nah, ini kalau ini direaksikan akan menghasilkan H2O. Cuma kita harus menyetarakan antara jumlah atom yang sebelah kiri dengan atom yang sebelah kanan.
Di sini ini namanya reaktan, yang di sini namanya produk. Ya. Nah. H-nya berapa di sini jumlah hidrogennya? Jumlah hidrogennya 2. 2. Di sebelah kanan berapa jumlah hidrogennya? Di sebelah kanan jumlah hidrogennya 2. 2 juga. Di sebelah kiri berapa jumlah oksigennya? 2. Ya sebelah kanan. 1. Nah, kalau seperti ini nggak boleh ya Nana ya. Ini nggak boleh. Harus 2. Kan? Ya harus 2 juga. Nah, supaya menjadi 2, bagaimana caranya? Kita kasih di depannya itu 2. Kalau di sini tulis 2, berarti hidrogennya tidak lagi 2. Berarti berapa nih? 2 kali 2. 4. Oksigennya 2. Nah, jadi 2 di sini ini untuk semua yang di belakang. Ya. Jadi supaya setara di sini dikasih 2. Setara nggak sekarang? Paham. Setara ya. Ini Ya, setara. hidrogennya ada 4, di sini 4. Di sini oksigennya 2, di sini juga 2. Pas kan? Ini menurut Lavoisier dan itu memang benar nih. Ya. Ini perbandingannya seperti ini. Itu ya, Nana ya. Paham? Ya, Pak. Paham. Oke, harus sama, setara di kanan. Ini nanti ada ilmunya sendiri ini menyetarakan. Ini kalau ini sih gampang, nanti ada yang menyetarakannya agak rumit ya. Kamu nanti ada pelajarannya itu nanti sendiri di kimia ya, pelajaran kimia, tapi nggak di SMP, di SMA. Ini yang sederhana aja. Nanti kamu ingat-ingat Pak Sugeng Bian kayak tahu ngajarin ini iling-ilingan ya. Ono molekul unsur, ono molekul senyawa itu maksudnya bagaimana? Nah, coba kamu perhatikan. Molekul tadi partikelnya apa? Molekul tadi Partikelnya apa? molekul partikel senyawa molekul, Pak. Iya, betul. Iya, betul. Maka kalau kita ngomong molekul berarti yang kita omongkan bukan unsur tetapi senyawa. Loh kok di sini kok ada molekul unsur? Nah, kamu jangan terkecoh dengan kata-kata yang di belakang ya. Jangan terkecoh dengan kata-kata yang di belakang. Yang kita bicarakan semuanya adalah senyawa. Ya. Walaupun di sini ada kata-kata unsur, tapi itu sebenarnya senyawa. Ya. Nah, molekul senyawa unsur yang dimaksud adalah molekul yang tersusun dari atom yang sama. Jadi atomnya sama. Atomnya sama. Sedangkan molekul senyawa atomnya lawane. Berarti apa? Beda. Nah, ini. Sekarang saya tunjukkan nih. Molekul atom sama itu seperti apa misalnya di sini ada O itu unsur apa senyawa di sini O. Oh, itu apa namanya? Unsur. Senyawa. Udah bener unsur kan? Iya. Agak ring dikit, Pak. Kenapa ganti senyawa? Kan atom. Yang atom oksigen, ini atom oksigen. Kemudian bereaksi membentuk senyawa. Ya. Senyawa apa? Senyawa oksigen. Di alam ini nggak ada namanya oksigen itu dalam bentuk unsur itu. Ada. Dia pasti bereaksi. Membentuk molekul oksigen, yaitu molekul O2. Paham nggak? Halo. Paham.
Karena Mana? apa namanya atom Oke. atomnya kan satu senyawa. Iya. Atom itu berarti satu tunggal ya. Satu atom. Kalau atom-atom itu gabung, itu membentuk senyawa gitu maksudnya. Ya. Atom-atom itu kalau gabung bentuk senyawa. Oke, saya kasih contoh yang kedua. Ini hidrogen. Ini atom hidrogen. Ini atom hidrogen. Atom-atom hidrogen ini kemudian menggabung membentuk senyawa. Ya. Senyawa hidrogen. Nah, ini. Dengan rumus kimianya H2. Ya. Nah, ini coba kamu lihat. Berarti penyusunnya O2 ini atomnya sama apa berbeda? Sama, Pak. Atom-atomnya sama. Ya, ini H2 Termasuk unsur. sama juga. Ini disebut molekul unsur ya. Nah, kemudian oksigen dengan hidrogen tadi, gas oksigen dan gas hidrogen itu kalau direaksikan akan membentuk air. Nah, kalau air ini asalnya dari ini H2 plus O2 menghasilkan H2O. Nah, H2O ini tersusun dari unsur yang sama apa berbeda? Coba kamu lihat. Beda nggak dengan ini? Beda. Berbeda. Ada hidrogen, ada oksigen. Ini disebut dengan molekul senyawa. Oke, saya kasih contoh nih sekarang. Nih molekul, coba kamu kira-kira ya. O2, ini molekul unsur apa senyawa? O2 itu molekul unsur. Oke. S8, molekul unsur apa senyawa? Molekul unsur. Ya, betul. Walaupun jumlahnya 8, namanya juga molekul unsur. C64. Ada karbon itu yang terdiri dari 64. Ini unsur tetap apa molekul unsur. Iya, molekul unsur ya. Sekarang ini. H2O. Molekul unsur apa senyawa? Molekul senyawa. Senyawa. H2SO4. Molekul senyawa. HCl. Molekul senyawa. NaOH. Senyawa. Molekul senyawa. Ini yang semua yang bawah ini namanya molekul senyawa. Yang ini molekul unsur. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya kira-kira? Gimana anak-anak? Paham. Paham ya? Enggak sulit ya, cuma harus dipahami. Kalau nggak dipahami, tidak paham. Ya. Jadi kalau atom-atomnya sama, ini kita sebut sebagai molekul. Kalau atom-atomnya beda-beda, oke, senyawa. Oke, itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Campuran, Pak.